Bayangkan sebuah kapal yang berlayar di lautan tanpa peta atau kompas. Ia hanya mengikuti arus, terombang-ambing oleh gelombang, tidak tahu akan berlabuh di mana. Begitulah hidup tanpa tujuan. Kita berjalan tanpa arah, mudah terseret oleh keadaan, dan seringkali berakhir di tempat yang tidak kita inginkan. Di alam semesta ini, segala sesuatu memiliki tujuan. Matahari terbit untuk memberi cahaya dan kehangatan, hujan turun untuk menyuburkan bumi, dan pohon tumbuh untuk menghasilkan oksigen. Tidak ada yang hadir tanpa alasan. Jika alam semesta yang luas ini memiliki keteraturan dan maksud, mengapa kita sebagai manusia tidak memiliki tujuan dalam hidup? Tujuan hidup bukan sekadar ambisi atau keinginan sesaat. Ia adalah landasan yang memberi makna pada setiap tindakan, keputusan, dan perjalanan kita. Ketika kita memahami mengapa kita ada dan apa yang ingin kita capai, kehidupan menjadi lebih jelas dan berarti. Kita tidak lagi berjalan tanpa arah, melainkan melangkah dengan penuh keyakinan. Sebaliknya, tanpa pemahaman akan tujuan, kita rentan tersesat dalam kebingungan. Kita mungkin menghabiskan waktu mengejar hal-hal yang tidak membawa kepuasan sejati, status sosial, harta benda, atau validasi dari orang lain. Namun, di balik pencapaian itu, ada kehampaan yang tidak bisa diisi hanya dengan kesuksesan eksternal. Seberapa banyak pun yang kita miliki, jika kita tidak memahami mengapa kita melangkah, semuanya terasa kosong. Lebih dari itu, tanpa tujuan, kita menjadi rentan terhadap pengaruh eksternal. Kita mudah terbawa oleh opini orang lain, mengikuti tren tanpa berpikir, atau menjalani kehidupan berdasarkan ekspektasi yang bukan milik kita sendiri. Ini adalah jebakan yang membuat banyak orang merasa terasing dari dirinya sendiri, seolah-olah mereka hanya menjalani hidup yang telah ditentukan oleh orang lain, bukan oleh hati dan jiwa mereka sendiri. Namun, saat kita menemukan dan memahami tujuan hidup kita, segalanya berubah. Hidup tidak lagi terasa seperti rutinitas yang melelahkan, tetapi menjadi perjalanan yang penuh makna. Kita bangun setiap pagi dengan semangat karena tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang kita kejar. Kita tidak mudah goyah oleh rintangan, karena kita sadar bahwa setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Menjalani hidup dengan tujuan bukan berarti segalanya akan selalu mudah. Akan ada saat-saat sulit, kegagalan, dan keraguan. Tetapi, tujuan yang kuat adalah cahaya yang akan menuntun kita melewati kegelapan. Ia memberi kita alasan untuk bangkit saat jatuh, keberanian untuk melangkah saat ragu, dan keteguhan untuk terus maju meski jalannya terjal. Hidup dengan tujuan adalah tentang memilih untuk menjadi kapten bagi kapal kita sendiri, bukan sekadar penumpang yang pasrah pada arus. Ini adalah keputusan sadar untuk tidak hanya menjalani hidup, tetapi benar-benar menghidupi setiap momennya dengan kesadaran, makna, dan keyakinan. Menemukan tujuan hidup bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ia bukan sesuatu yang bisa kita cari di luar diri, melainkan harus digali dari dalam. Seperti seorang pengrajin yang membentuk sebuah patung dari sebongkah batu, kita pun harus mengukir makna dari hidup kita sendiri, dengan kesadaran, keberanian, dan ketekunan. Semua jawaban yang kita cari sesungguhnya telah ada dalam diri kita. Namun, banyak orang hidup tanpa pernah benar-benar mengenali dirinya sendiri. Mereka sibuk memenuhi harapan orang lain, mengejar definisi kesuksesan yang diberikan masyarakat, hingga lupa bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa yang membuatku merasa hidup? Merenungkan diri bukan sekadar memikirkan masa lalu atau menganalisis kegagalan. Ia adalah sebuah perjalanan masuk ke dalam diri, melihat dengan jujur apa yang kita cintai, apa yang membakar semangat kita, dan nilai-nilai apa yang kita pegang teguh. Ini bisa dilakukan dengan menulis jurnal, bertanya pada diri sendiri, atau bahkan berbicara dengan orang-orang yang mengenal kita dengan baik. Jangan mencari jawaban yang cepat. Biarkan pertanyaan itu hidup dalam diri, tumbuh, dan perlahan menemukan bentuknya sendiri. Seperti benih yang perlu waktu untuk menjadi pohon, tujuan hidup pun membutuhkan ruang untuk berkembang dalam kesadaran kita.
Dalam keheningan, kita sering menemukan jawaban yang sebelumnya terabaikan. Dunia modern yang penuh kebisingan membuat kita sulit mendengar suara hati kita sendiri. Kita dikelilingi oleh informasi, pendapat, dan tekanan sosial yang terus-menerus menarik perhatian kita keluar, bukan ke dalam. Cobalah berhenti sejenak, berikan waktu untuk menyepi, baik melalui meditasi, berjalan di alam, atau sekadar menikmati kesunyian tanpa gangguan. Dalam momen-momen inilah, seringkali alam semesta berbisik kepada kita. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan perasaan yang muncul tiba-tiba, intuisi yang terasa begitu jelas, atau inspirasi yang muncul di saat tak terduga. Ketika kita membuka diri, kita mulai melihat tanda-tanda kecil di sekitar kita, peristiwa yang tampak kebetulan, orang-orang yang datang di waktu yang tepat, atau pengalaman yang menggugah kesadaran kita. Semua itu bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari proses alam semesta dalam mengarahkan kita pada sesuatu yang lebih besar. Salah satu jebakan terbesar dalam mencari tujuan hidup adalah terperangkap dalam ekspektasi orang lain. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengejar standar kesuksesan yang sudah ditetapkan. Pekerjaan bergengsi, kehidupan yang stabil, pencapaian yang bisa dibanggakan. Tapi, apakah itu benar-benar milik kita? Tujuan hidup bukan tentang menyenangkan orang lain atau memenuhi ekspektasi masyarakat. Ia adalah sesuatu yang resonan dengan hati kita sendiri, sesuatu yang memberi energi, bukan sekadar menguras tenaga. Berani memilih jalan sendiri adalah langkah awal menuju kehidupan yang bermakna. Mungkin tidak semua orang akan memahami, mungkin akan ada keraguan dan kritik. Tetapi, pada akhirnya, hanya kita yang bisa menjalani hidup ini, dan hanya kita yang bertanggung jawab atas makna yang ingin kita berikan padanya. Menemukan tujuan hidup bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi sesuatu yang perlu diselami dengan kesadaran. Ia bukan tentang mengikuti peta yang dibuat orang lain, melainkan menggambar peta kita sendiri. Dengan merenungkan diri, mendengarkan alam semesta, dan berani melepaskan ekspektasi eksternal, kita bisa mulai menemukan cahaya yang telah lama menanti untuk kita sadari. Menemukan tujuan hidup adalah langkah awal, tetapi menjalaninya adalah perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan. Bukan hanya tantangan dari luar, tetapi juga gangguan dari dalam diri yang bisa membuat kita menyimpang dari jalur. Gangguan ini datang dalam berbagai bentuk, ambisi yang tidak sejati, ketakutan yang membelenggu, serta distraksi yang tampaknya sepele tetapi perlahan mengikis fokus kita. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering dihadapkan pada ilusi kesuksesan. Kita diajarkan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam pencapaian materi, uang yang melimpah, status sosial yang tinggi, atau pengakuan dari orang lain. Namun, banyak orang yang telah mencapai itu semua justru merasa kosong. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka kejar selama ini bukanlah tujuan sejati, melainkan sekadar pencitraan yang mereka bangun untuk memenuhi ekspektasi dunia. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah yang sedang aku kejar ini benar-benar milikku, atau hanya sesuatu yang dipaksakan oleh dunia luar? Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, mengejar sesuatu yang tampaknya berarti, tetapi sebenarnya menjauhkan kita dari makna sejati hidup. Kunci utamanya adalah membedakan antara yang esensial dan yang sekadar gangguan. Uang, status, dan pengakuan tidaklah buruk, tetapi jika itu menjadi pusat dari segala keputusan kita, maka kita sedang berjalan ke arah yang salah. Dalam perjalanan hidup, kita sering kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Kesibukan dan tekanan dunia luar membuat kita lupa untuk mendengar suara hati kita sendiri. Kita menjadi seperti kapal yang bergerak tanpa kendali, hanya mengikuti arus tanpa tahu kemana harus berlabuh. Oleh karena itu, kita perlu menyisihkan waktu untuk kembali ke dalam diri. Melalui refleksi, meditasi, atau sekadar merenung dalam keheningan, kita bisa menemukan kembali pusat dari keberadaan kita. Keheningan adalah ruang di mana intuisi berbicara, di mana kita bisa mendengar bisikan alam semesta yang membimbing kita menuju jalan yang benar.
Saat kita terhubung dengan diri sendiri, kita lebih mudah mengenali ketika kita mulai menyimpang dari tujuan kita. Kita bisa lebih cepat menyadari ketika distraksi mulai mengambil alih, ketika keputusan kita lebih didasarkan pada ketakutan daripada keyakinan. Koneksi ini menjadi kompas yang selalu membawa kita kembali ke jalur yang benar. Setiap hari, kita dibanjiri dengan informasi, media sosial, berita, opini orang lain. Jika tidak hati-hati, kita bisa kehilangan fokus dan membiarkan suara-suara dari luar mendikte arah hidup kita. Kita perlu belajar memilah mana yang perlu didengar dan mana yang hanya membebani pikiran. Tidak semua informasi bernilai, tidak semua saran layak diikuti, dan tidak semua orang memiliki pengaruh positif bagi pertumbuhan kita. Sama halnya dengan hubungan. Ada orang-orang yang mendukung perjalanan kita, dan ada yang justru membuat kita ragu dan kehilangan arah. Kita perlu dikelilingi oleh mereka yang memahami dan menghargai perjalanan kita, bukan mereka yang hanya menghakimi dan menanamkan ketakutan. Dalam perjalanan menuju tujuan hidup, gangguan selalu ada, baik dalam bentuk ambisi yang salah arah, kebisingan dunia luar, maupun ketidakmampuan kita untuk menyaring apa yang benar-benar penting.